sudah siap untuk dikasihkan ke anakan burungnya. Setiap satu anakan, satu kali meloloh kira-kira kita loloh 10 sampai 14 butir. Ya, selamat sore sahabat Kicomania. Kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimana membongkar anakan murai. Saat ini saya bersama Mas Yuli, salah satu peternak murai yang ada di Bantul, Mas. Ya, Bantul, Yogyakarta. Nah, seperti apa cara atau tip agar kita bisa membongkar anak murai dan sukses seperti yang dilakukan oleh Mas Yuli. Ini sudah berpengalaman bertahun-tahun di dalam memelihara murai. Nah, seperti apa Mas Yuli? Yang pertama memang kita harus tahu betul ya kondisi anakan itu ketika kita panen itu. Satu, memang umurnya kita harus tahu. Saat kita panen itu umur ideal untuk dipanen dari kandang ternak itu umurnya 7 sama 8 hari sampai dengan 10 maksimal. Oke, yang berikutnya, Mas. Kemudian kita harus sebisa mungkin membuat anakan yang kita panen itu hangat. Dalam hal ini kita kasihkan di sangkar, kita beri lampu, kita kasihkan kerodong. Biar apa? Karena kalau tidak hangat, ketika anakan itu kita panen, dia nggak akan mau makan. Ketika kita loloh nggak akan mau kalau kondisi suhu badannya itu tidak hangat dan panas. Jadi udah pertama ya tentang waktunya yang Ya. Terus kemudian yang dipersiapkan sebelum kita bongkar apa aja? Oh ya, mohon maaf. Yang persiapkan saya biasanya kalau mau panen anakan burung murai batu itu saya pasti selalu sedia besek. Nah, besek itu kita kasih daun cemara. Jadi buat sarang tiruan Ya, gitu ya? buat sarang tiruan bulat dan usahakan bulat ya. Oh, bulat. Jangan datar. Kasih sarang yang banyak dan tengahnya itu cekung. Ya. Karena apa? Pernah dulu saya pengalaman ketika tengahnya itu datar, anakan murai itu kakinya tidak bisa lurus. Oh, jadi harus cekung itu karena Ya. biar kakinya Lurus karena cenderung anakan itu kalau cekung nanti dia akan miring 45 derajat, dia akan tidurnya seperti itu dan kakinya otomatis lurus. Ya. Kenapa kalau nggak dibuat seperti itu nanti ada cacat fisik yaitu kakinya dekat. Nah, itu apa lagi yang juga perlu dipersiapkan? Apakah misalnya ada yang lain gitu? Ya, ketika nanti sudah kita siapkan sarang buatan, kita ambil, kemudian jangan lupa karena memang kita itu peternak, maka kita harus kasih identitas burung tersebut. Anakan itu kita kasih ring. Persiapkan ring. Sudah kita siapkan ring, kemudian habis ambil terus kita pasang. Oke. Seperti itu. Biar apa? Karena saya pengalaman lebih dari 10 hari itu kita akan memasang ringnya susah. Jadi hari pertama langsung bisa dipasang. Hari pertama saat panen langsung bisa dipasang. Ya. Jangan sampai melebihi 10 hari karena susah. Susah, nanti kakinya udah besar, ringnya lubangnya kecil, jadi nggak muat, nanti harus dipaksa, kasihan. Ya, itu tentang anaknya burung. Kalau sekarang bagaimana? Ini kan ada induknya. Untuk mengatasi induk juga biar ini ada nggak pertimbangan biar nggak juga stres karena kan diambil anakannya ya. Gimana ini? Ada timnya nggak? Kalau untuk indukan ya itu kita perawatannya sama aja, tidak ada beda. Dari segi mau bertelur, mengeram, saat panen, habis pasca panen itu kita tidak ada perlakuan khusus. Makanan ya tetap kita kasih jangkrik sama ulat kandang dengan porsi yang cukup untuk 1 kali 24 jam. Seperti itu, tidak ada treatment khusus, bahkan daun cemara yang ada di dalam glodok di kandang ternak itu ketika kita bongkar anakan tidak pernah saya sebar lagi. Setelah kita panen, katakanlah hari ini kita panen, 7 hari ke depan itu sudah bertelur lagi. Di pasca panen ternyata 7 hari ke depan kalau itu berjalan normal ya, itu akan mulai bertelur lagi. Oke.
udah habis bongkar terus ngasih makannya kapan itu? Terus Oh. apa aja gitu yang Ya. dikasih? Ya biasanya ketika kita ambil dari anakan, terus kita masukkan dalam sangkar, gantung, kita kasih lampu. Nah, jeda 5 jam. Jeda 5 jam itu kita kasihkan makan. Makanya saya pakai fur loloan. Purloan. Ya, ada yang buat itu, kita pakai fur loloan. Itu beli ada di Beli banyak itu, mereknya juga beragam. Itu kita kasihkan. Nah, karena biasanya saya itu kalau bongkar anakan itu sore, rata-rata jam 7 malam kita kasih makan, kita tes kasih makan itu mau nggak. Nah, kalau nggak mau itu sudah nggak tak kasih makan besok pagi. Oke. Nah, besok pagi biasanya karena saking laparnya itu mau. Nah, Fur itu rata berapa hari nih? Terus kemudian harus ditambah ekstra fur itu setelah berapa hari? nah, ini perlu kita ketahui ya bersama-sama. Misal kita panen di umur 7 atau 8 hari. Ya. Murai batu itu, anakan murai batu itu dia akan istilahnya nangkring, keluar dari sarang itu di umur 12 hari. Nah, selama si burung itu belum keluar dari sarang atau belum nangkring dari sarangnya itu, kita tetap kasih froloan terus. Nah, nanti ketika sudah di umur minimal 12 hari, tapi saya seringnya ketika di umur 15 hari kita kasihkan fur kering di cepuk, di dalam cepuk kita kasihkan dalam sangkar, kemudian fur loloan itu kita taruh di atasnya fur kering yang lembut tadi, seperti itu. Biar apa? Biar ketika kita meloloh kita ngambilnya di situ, kita merangsang si burung untuk mengenal fur kering 12 hari maksimal. 17 hari pakai fur basah, kemudian Lanjut fur kering yang lembut. diperkenalkan yang lembut. Ya. Itu biasanya fur kering itu sudah mulai nangkring. Sudah nangkring, sudah kita siapkan. Ah, Sudah kita siapkan walaupun belum mau makan, ah. tapi fur basahnya yang loloan itu kita taruh di atasnya biar nanti untuk merangsang. Kalau mulai dikasih ekstra fur itu berapa hari anakan itu? Nah, nanti ketika di hari ke-23 atau 24 itu anakan biasanya sudah belajar notral sendiri fur keringnya itu. Ah. Fur keringnya yang lembut itu. Nah, di situ kita harus mulai mengurangi porsi untuk fur loloan yang basah. Fur basahnya Dikurangi porsinya. Kita sudah katakanlah mohon maaf kalau kita habis panen ini kan kita biasanya saya kan 1,5 jam itu meloloh, 1,5 jam meloloh. Nah, ketika di umur 23 hari itu sudah kita kurangi menjadi sehari hanya mungkin 4 kali. Kita terapi dulu 5 kali sehari, kemudian hari berikutnya 4 kali sehari, kemudian 3 hari sekali, 3 kali sehari, kemudian nanti 2 kali sehari, kemudian kita los. Oke Mas Juli, ini satu kadang-kala kan pengen cepet-cepet ngasih jangkrik, ngasih Nah, apa itu gimana? ya, Itu ya. mestinya berapa hari itu dikasih kayak Sampai dengan dia makan fur sendiri. Saya nggak pernah ngelola pakai extra pot di jangkrik, ulat, foto. Saya nggak pernah. pernah Mas? Nggak pernah. Memang saya nggak pernah karena saya ingin fokuskan biar si anakan burung itu dia fokus pada fur. Oh, tidak apa-apa tapi ya. Pada prinsipnya tidak masalah. Oke. Kalau tidak lolos jangkrik ya jangan banyak-banyak. Tapi kalau menurut pengalaman Mas Juli lebih baik tidak pakai Extra jangkrik coding, ya saya sendiri menerapkan dari dulu sampai sekarang ketika meloloh tidak sangat jarang sekali menggunakan meloloh pakai hewan jangkrik. Ya setelah nanti bisa makan sendiri, pastikan bahwa itu dia makan furnya, baru kita ajari meloloh jangkrik. Ya, sahabat kecemangnya, mudah-mudahan sharing pengalaman ini bermanfaat dan silahkan nyoba. Mudah-mudahan sukses seperti apa yang dilakukan oleh Mas Juli. Sekian, salam.